berpuasa fi ayyamis sud, di hari gelap. Kapan itu? Yaitu di 3 hari terakhir dari setiap bulan, tanggal 28, 29, 30. Nah, kalau ternyata harinya tidak sampai 30, karena kadang mustahil bulan Arab itu cuma 29 hari, maka pian berpuasa tanggal 28, 29, esoknya sekali 1, 30, maka tetap sunnah berpuasa di tanggal 1. Pokoknya 3 bulan dari akhir, 3 hari dari akhir, 28, 29, berapapun setelahnya, 30 atau 1, puasa 3 hari. Kalau pian merasa kada cukup dengan puasa di tengah bulan. Tetapi yang mana yang lebih dianjurkan? Yang di pertengahan bulan. Itu kalau kita bicara puasa yang paling afdol untuk hitungan tahun yang sunnah, maka ulama mengatakan di antara yang afdol adalah berpuasa di hari Arafah. Di hari Arafah itu yang tahunan. Kalau yang bulanan itu berpuasa di 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Nah, ada lagi puasa yang terulang setiap minggu, yaitu seperti Senin Kamis. Ini puasa-puasa sunnah. Karena ada juga pulang orang puasa Nabi Daud, yaitu berpuasa sehari, buka sehari, puasa lagi sehari, buka lagi sehari, puasa lagi sehari, buka lagi sehari, dan seperti itu terus, selang-seling. Nah, kalau puasa dahar jar ulama kada usah. Puasa dahar itu puasa terus, kada berbuka-bukaan. Karena kita beti timbangan aja. Berpuasa itu hukumnya sunnah. Kalau justru dengan berpuasa itu kemudian meolah pian terbengkalai kewajiban-kewajiban yang lain, maka ulama mengatakan kalau saya berpuasa pindah itu. Karena alasan puasa, aku pinuyuh jar lalu kada lagi mencari nafkah, guring aja di rumah. Kada mencari nafkah, sedangkannya bisi anak bini. Nah, mencarikan nafkah halal untuk keluarga itu hukumnya wajib. Makanya cukuplah bagi kita seandainya memang hendak berpuasa juga, silahkan berpuasa di 3 hari tiap bulan. Kalau memang hendak lebih rajin lagi, biar silahkan Senin Kamis. Hendak lebih banyak lagi boleh, dengan catatan pian jangan maulah yang lain itu terbengkalai. Pian begawi jadi pegawai, berarti kan dibayar orang, ada tanggung jawab, ada amanah di situ. Lalu karena alasan berpuasa banyak kada tegawi lagi. Seorang nyata-nyata di kantor pelayanan masyarakat, karena jam 9 dicari orang berurusan, mana jar sidin ke masjid jar be'itikaf. Be'itikaf tuh hukumnya sunnah, menjalankan kewajiban itu, tugas itu, nya dibayar untuk itu, hukumnya wajibnya menjalankan. Jazakallah khair. Lalu ada juga puasa yang hukumnya makruh. Kapan dia? Ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahad, yaitu berpuasa di 1 hari, di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Minggu, hanya sehari, kada bakawan. Itu hukumnya makruh di dalam mazhab Syafi'i. Kecuali inya gandeng dengan hari sebelum atau sesudahnya, atau itu memang puasa yang disunnahkan. Maksudnya ini puasa memang ada penekanan dari syariat untuk melaksanakannya. Macam kebelujuran puasa Arafah itu kebetulan jatuhnya hari Jumat, maka berpuasa di hari Jumat saat itu kada makruh. Atau puasa Arafah, puasa Asyura itu bertepatan di hari Minggu, lalu kita puasa cuma Minggu aja, kada masalah. Atau kayak kemarin puasa nisfu bertepatan di hari Jumat, kada masalah. Yang makruh ini Pak pian kada biasa berpuasa, jarang-jarang puasa.
tiba-tiba melihat di rumah betakun membuka tutudung adalah lauk jar bini kada ada, sudah men kitu ku puasa aja. Nah, memilih berpuasa tanpa ada sebab, Arafah lain, Asyura lain, Senin lain, Kamis lain, 3 hari dalam setiap bulan lain, itu namanya puasa mutlak. Puasa mutlak itu tidak ada sebab yang mendorong atau merasa parut aja pindah keganalan. Aku nak diet ya sudah, selajur aja puasa. Nah ini kada ada sebab namanya. Puasa yang macam ini maka di dalam mazhab Syafi'i itu makruh apabila ia lakukan di hari Jumat, di hari Minggu atau di hari Sabtu. Sehari aja. Tapi kalau ia gandeng dengan hari sebelumnya kada masalah. Ia berpuasa di hari Kamis, lalu digandeng dengan Jumat, atau ia puasa di hari Sabtu tapi digandeng dengan Minggu, atau ia berpuasa di hari Minggu digandeng dengan Senin, kada makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah berpuasa yang hukumnya haram. Haram ini terbagi 2. Haram sah. Yang kedua haram kada sah. Bisakah orang berpuasa itu haram tapi sah? Bisa. Contohnya perempuan yang melakukan puasa sunnah tapi lakinya kada mengizinkan. Kalau puasa wajib lain cerita lah, puasa wajib tuh biar siapa kada mengizinkan, namun Allah menyuruh gawi. Ini puasa sunnah, bininya berpuasa, ujar yang laki dingkam kada usah puasa dulu isuk, aku hanya bulik begawi di kapal laki kasihan, anak 2 bulan 3 bulan kada bulik, begitu bulik puasa bini. Nah dalam kasus begini ulama mengatakan laki memiliki hak untuk menyuruh bininya berbuka. Laki punya hak, ikam buka aja jar laki, udah ulun jar buka aja laki. Kadang mau aja nang bini, laki boleh membukakan. Laki yang menyuruh memaksa untuk berbuka itu bolehnya, karena itu ada haknya di situ. Paham maksudnya lah? Karena siapa tahu lakinya ada hajat 2 bulan 3 bulan begawi di kapal kada bulik, maka di rumah 3 hari aja kasihan. Bini puasa pulang 3 hari pertengahan bulan, bah cocok banget. Tetapi sahlah, sah adalah pahala. Jangan tanya pahala, kan cuma bicara sekedar sah kada sah aja, tapi kada ada kaitan dengan pahala. Benar bicara pahala, jangan pahala, malah inya mendapat dosa. Makanya bebinian beli anak puasa sudah bertakunan laki kak ulun disuk anak puasa kayak apa menurut pian ujar lagi puasa aja, sudah puasa. Yang kedua haram dan tidak sah. Yang pertama haram sah, yang kedua haram kada sah, yaitu saumu yaumi idul fitr wa idul adha, yaitu puasa di hari raya. Nah ini haram kan hukumnya, hari raya puasa. Yang kedua saumu ayyamit tasyrik, puasa di hari tasyrik 11, 12, 13 di setiap bulan Dzulhijjah. Jadi hari raya Idul Adha isuknya. Tanggal 10 kan hari Idul Adha, 11, 12, 13, 4 hari berturut-turut tuh haram puasa. Kapan lagi haram? Di antaranya berpuasa di hari syak. Hari syak itu kalau ada orang ragu, hari ini Ramadan kah sudah, isuk Ramadan kah sudah, atau masih akhir Sya'ban kah? Nah di hari yang ragu begitu kita jangan berpuasa. Ulama berbeda pendapat memang. Ada yang katakan makruh, ada yang katakan haram. Menhendak bapik kalau sepuasa di saat itu. Yang keempat, yang kelima, berpuasa
di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Macam hari ini nih. Hari ini menurut madhab Syafi'i, 15 hari terakhir bulan Sya'ban itu tidak boleh lagi berpuasa, terkecuali satu, inya berpuasa puasa wajib. Sepertinya mengqadha, inya bayar nadar, dan seterusnya. Yang kedua, apabila inya memang terbiasa sudah melakukan puasa sunnah macam Senin Kamis. Kalau inya memang sudah terbiasa melakukan sunnah Senin Kamis, maka hari ini inya berpuasa dari Kamis, karena masalah boleh. Yang ketiga, apabila inya sudah melakukan puasa di sebelum hari nisfu. Jadi mulai sebelum nisfu inya sudah puasa, sambung nisfu, sambung 16, sambung 17, 18 boleh. Tapi kalau di hari ke-19 nya putus, kada boleh lagi nya berpuasa di tanggal 20. Ini yang 15 hari bulan Sya'ban di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian syarat wajib orang berpuasa. Syarat wajib orang yang berpuasa, orang-orang yang wajib berpuasa nanti yang pertama Islam. Sudah, kalau usah kita bahas kalau masalah agama. Kalau pang agama lain wajib berpuasa. Kita kalau bicara tuntutan lah, tuntutan. Kita orang Islam ini wajib kalau sembahyang, wajib kalau puasa. Orang yang kada Islam kada wajib kalau nyawa. Tetapi di hari kiamat inya tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Karena masalah sembahyang ataupun puasa itu cuma cabang daripada, karena ianya itu iman, ditakuti kada bakal ada iman. Itu lebih berat daripada pertanyaan orang yang kada puasa. Karena begitunya beriman barunya ditanya tentang cabang-cabang. Tapi apabila inya dari awal kada beriman, di dunia memang kada disuruh, tetapi di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban dulu. Walhasil puasa ini berbeda dengan yang lain. Nah, puasa ini adalah ibadat yang Allah katakan kullu hasanatin bi'asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Makanya dikatakan puasa itu pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah ban dalam hadis qudsi, ujar Allah, illa shaum, terkecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah ibadat yang dilakukan karena Allah, Allah langsung yang akan membalas. Berarti ujar ulama, pahala puasa itu kada terhingga. Saking tidak terhingganya, kalau orang sembahyang sunnah ini maka diulahkan rumah di surga, maka siapa begini macam-macam. Siapa puasa melakukan salat sunnah ini maka pahalanya seperti atau itikaf seperti ibadat sekian tahun, atau barang siapa melaksanakan haji di bulan Ramadan pahalanya seperti umroh bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Tapi puasa Ramadan gambarannya adalah, ujar Nabi, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu 2 kali dapat kegembiraan. Dapat 2 kegembiraan. Yang pertama indal iftar, yang pertama ketika berbuka. Indal fitrihi, ketikanya berbuka. Yang kedua indal liqa'i rabbih, ketika inya bertemu Tuhan. Nah, gambarannya begitu. Apa balasan bagi orang yang berpuasa? Adalah inya bakal gembira ketika bertemu Allah Ta'ala. Itu kegembiraan yang besar. Kayak apa orang berpuasa hendak berbuka, inya berhadapan dengan makanan yang tadinya inya dilarang, sekarang boleh. Lihat orang berbuka tuh gembira banget hatinya. Ketika inya hendak menghadapi makanan menu berbuka ini, hati gembira. Itu orang puasa. Kayak apa gembiranya inya berhadapan dengan makanan, lalu inya berhadapan dengan Allah, inya akan lebih gembira lagi. Karena apa gembira? Karena inya kadang membayangkan balasan yang Allah siapkan bagi inya ketika berpuasa. Dan puasa ini amalan yang berbeda, karena kalau pian sholat orang melihat bentuk dan gerakannya. Kalau pian membaca Quran, orang melihat pian membuka mushaf dan membaca Quran. Tetapi kalau pian berpuasa, orang kada ada yang tahu. Pian sama-sama turunan ke masjid, orang kada membedakan di puasa nih kada.
Pian sama-sama begawi, sama-sama mau ojek, sama-sama apa, orang kada tahu. Karena ini gawian yang orang kada tahu. Allah yang tahu. Makanya pahala puasa ini luar biasa. Allah siapkan bagi orang yang berpuasa. Jadi yang pertama adalah Islam, orang yang wajib berpuasa. Yang kedua at-taklif. Maksud taklif ini adalah balik akil. Akilun baligun, inya akil balik. Inya ada juga, maksud akil itu orangnya bakal sudah. Maksud balik adalah, balik itu kan macam-macam. Bisa jadi inya keluar mani, atau kalau sampai 15 tahun tidak keluar mani, maka dengan genapnya umur 15 tahun. Dengan bulan Hijriah. Bila umurnya 15 tahun, inya belum pernah keluar mani, baliklah inya. Tapi kalau memang baru umur 12 tahun, tapi sudah keluar mani, balik juga inya. Pokoknya mani itu antara keluar mani, balik itu antara keluar mani atau umur. Umurnya belum 15, baru 12 tahun, tapi sudah mimpi basah atau keluar mani, maka hukumnya balik sudah. Tapi balik belum tentu bakal. Umurnya 20 lebih, tapi maaf, inya gila, wajib lah inya puasa. Kada wajib, meskipun inya sudah balik, tapi inya kada bakal. Atau inya bakal, umur 13 tahun tuh bakal, tapi inya belum juga mimpi basah, kada pernah juga keluar mani, berarti inya belum balik. Bakal tapi belum balik, kada wajib juga berpuasa. Akal ada, lawan balik berwajib. Meskipun karena kita diisi anak umur 7 tahun, ini disuruh sudah puasa, disuruh dilajari. Ayo nak, ikam puasa lajari. Umur 10 bila kada mau pukul. Pukul, tapi pukul bukan pukul yang menyakiti lah, sekarang pukulan mendidik aja. Pukul di tangan kah atau kayak apa ya, ancam aja. Jangan sampainya meninggalkan puasa. Tapi wajib lah, belum wajib. Belum. Baru mendorongnya supaya jangan wani meninggalkan. Karena kalau masih halus, ibaratnya dipukul masih kawa. Sudah gana lah kalau dipukul lagi. Maka mulai halusnya dididik untuk jangan berani meninggalkan kewajiban. Yang ketiga al-itoqah, yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu. Kalimat mampu, ujar ulama, adalah orang yang memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa. Kalau sudah kada mampu, ada wajib lagi puasa. Maksud tidak mampu diantaranya adalah orang yang mengalami penyakit yang memang tidak ada harapan sembuhnya. Orangnya sudah tua, umur 80-an, jadi sudah stroke pulang. Habis itu garing tuha pulang. Pokoknya memang sudah ada dokter mengatakan ini kan ada harapannya sembuh. Nah, orang yang tidak ada harapan sembuh seperti ini, maka inya kada wajib berpuasa. Atau orang ini sudah payah banar sampai cuci darah, kasihan. Harus ada obat yang dikonsumsi terus setiap jam misalnya. Dalam sekian jam sekali obat yang dikonsumsi banyak. Nah, ini orang yang sudah kada bakal mampu lagi. Kadang sudah ketergantungan dengan obat itu. Dan harus minum obat. Maka orang seperti ini kada apa-apa kada berpuasa. Hanya karena setiap harinya kada berpuasa diganti dengan fidyah. Perharinya itu 6,7 on. 6,7 on. Dibulatkan aja jadi 7 on. Apa lagi? Termasuk ujar ulama adalah orang yang tidak mampu secara syarak, yaitu bebinian yang haid dan nifas. Itu bebinian haid nifas kada usah berpuasa. Yang keempat adalah as-sihhatu, yaitu sehat. Bila orang sakit, inya kada wajib puasa. Tapi sakit yang bagaimana pulang? Ujar ulama, sakit yang boleh berbuka ketika berpuasa adalah walladzi yukhafu minhul halak au ta'akhurus syifa au ziyadatul marad. Apabila inya berpikir, bila aku kada minum obat nih, maka penyakitku akan semakin parah. Minum obat saat itu, jangan hendak kada minum obat, minum aja obat, berbuka aja. Kalau kita merasa ada sudah ciri-ciri penyakit yang obatnya harus diminum, bila kada diminum maka garing bertambah parah atau akan menyebabkan penyakit ini tertunda sembuhnya.
Harus minum macam kayak apa? Memang harus diminum berkesinambungan, kada boleh putus. Apa obat apa misalnya yang oleh dokter harus terus dimakan. Apabila putus, kalau kada salah apa sih yang kemarin tuh ada ulun besi kawan itu anaknya disuruh dokter tuh minum obat berapa bulan gitu dan kada boleh putus sehari pun. Apa yuk TBC kah apa kalau kada salah gitu nah. TBC lah. TBC kada boleh putus kan obat itu. Bila putus ulang kan. Nah, nang kakak itu nah. Berarti menyebabkan ta'akhurus syifa, akhirnya kesembuhan menjadi tertunda. Maka orang yang seperti ini itu boleh inya berbuka. Tidak berpuasa boleh. Tetapi selama harapan sembuhnya ada, itunya kada bayar fidyah. Tetapi inya kodo begitunya sehat. Jadi perbedaan orang sakit yang harapan sembuhnya ada dan tidak ada harapan sembuh adalah apa yang harus dilakukan setelah itu. Apabila inya masih ada harapan sembuh, bayarnya dengan puasa juga. Bila tidak ada harapan sembuh, bayarnya dengan fidyah. Kemudian mahdzurut tayammum, atau sakitnya bertambah parah bisa juga, malah hanya puasa tambah parah sakitnya kada usah juga berpuasa. Yang kelima adalah liqamah, yaitunya berada dalam keadaan mukim dan tidak melakukan safar. Apabila ia melakukan perjalanan safar yang jauh, makanya boleh berbuka. Nah, tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada dhabit lah. Perhatikan baik-baik ini di dalam mazhab Syafi'i. Ulun ulang ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang musafir boleh tidak berpuasa itu maksudnya begini. Bang Dion, hendak kemana Bang Dion? Ujar, ini kami bepandiran waktu tarawih. Ujar Bang Dion, aku amat jini esok hendak tulak ke Banjar bermobil. Wah lumayan payah nih maka. Atau misalnya hendak ke Melak sakit pada ke Banjar. Karena jalannya itu yang payah benar. Kapan Bang Dion? Aku rencana tulak jam 3 nih, 3 subuh. Berangkatlah. Nah, di tengah jalan ditakuni oleh supir. Baru sampai apa sih yang ada Jonggon nggak pernah nyambat yang sananya Tenggarong, ada menuju ke Kota Bangunta apa Jonggon nggak? Ada Jonggon lah sudah. Sebelum orang Muntai ada Jonggon nggak apa yang di sini masih? Jahab enggak? Jahab. Sampai situ warung banyak, sudah jam 3:30. Ujar supir, Bang, sahur kah? Ujar Bang Dian, kada usah gin, taruh saja aku kada puasa esok. Aku kada puasa karena jalannya pina payah banar. Aku pina uyuh banuju awak. Nah, ini ulama katakan boleh. Dari awal buat keputusan. Puasa kan kada esok. Karena jadi musafir nih. Ketika dalam perjalanan ditakuni supir, sahur kah kada om jar. Nah, buat keputusan saat itu. Kalau memang memilih untuk kada puasa, tapi kada bayar. Apabila dia memutuskan berpuasa. Kenapa? Karena apabila Bang Dian sudah terlanjur memutuskan berpuasa, misalnya lah, aku puasa aja dah. Di rumah sahur lawan bini. Jam 8 pagi tulaklah ke Melak. Berarti puasa dahulu hanya musafir, paham lah? Sudah terlanjur puasa nih. Jam 8 sudah, jam 9 pagi sudah. Lalu ditelepon, Bang, kawakah hari ini bekajutan ada yang diantar jar ke Melak. Ya sudah, tulaklah ke Melak. Lalu jam 1 berpikirnya makan siang. Maka ulama mengatakan kada boleh. Kenapa? Karena saat itu dia berarti membatalkan puasanya. Karenanya tidak dalam keadaan musafir dari awal. Makanya kada boleh berbuka. Kecuali inya memang ada perkara darurat yang memang harus berbuka. Barunya boleh berbuka. Atau sudah terlampau payah. Kada bisa lagi kada berbuka. Memang satu-satunya jalan harus buka.
Tapi selama inya masih bisa untuk kada berbuka, inya kada boleh berbuka. Apabila inya memang dari awal sudah berpuasa. Tiba-tiba jam 10 pagi baru berpikir hendak musafir. Ini ulama mengatakan dobitnya adalah dari awal inya memang sudah musafir. Di perjalanan itu kemudian ditanya, esok puasa kada? Ah kada aja ginjar. Nah ini maksudnya musafir. Maka tidak ada kewajiban satunya untuk melaksanakan puasa. Andainya kada berpuasa kada apa. Tapi orang yang dari awal memang sudah berpuasa, nya kada boleh berbuka. Itu dobit dalam mazhab Syafi'i. Maksud dobit itu apa sih kalau bahasa kita tuh? Artinya hal-hal rincian-rincian masalah yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Sama macam di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat. Di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat, orang yang musafir setelah subuh di hari Jumat, inya kada boleh kada berjumat. Inya wajib singgah di tengah jalan untuk berjumat. Di mananya tetamu masjid berjumat di situ. Tapi kalau orang berangkat musafir jam 3 subuh, sebelum subuh, maka di tengah jalan orang berjumatnya boleh lewat. Karena posisinya itu musafir saat itu. Tapi orang yang baru berangkat jam 8 pagi atau jam 9 pagi baru berangkat, di tengah jalan tetamu orang berjumat, makanya singgah. Itu pendapat terkuat, meskipun ada ulama yang berpendapat inya hendak berjalan sebelum Jumat kah, atau inya berjalan sesudah subuh di hari Jumat kah, inya tetap boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat diganti zuhur. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi jangan heran apabila ada pendapat yang kuat yang mengatakan inya wajib berjumat bila keluarnya itu setelah subuh. Nah kayak itu juga ini, apabila inya keluar musafir setelah subuh, setelah jam 8 pagi, jam 9 pagi, makanya kada boleh berbuka, kecuali inya memang terdesak untuk berbuka. Memang kada ada pilihan kecuali harus buka. Tapi kalau inya berjalan dari jam 2 malam, jam 3 malam, setengah 4, waktu yang inya belum berpuasa, makanya boleh memilih untuk tidak puasa esok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa ayyubu ma'limina ala tadhi barakati ulumi man Allahumma ja'al man jibran marhama tafruqan min ba'di tafruqan masumma dijal fina wa minna wa man ashkina wa mahruma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.